Halo semuanya, malam ini saya mau berikan episode terbaru yang berjudul Citra Terkena Hukuman dari Gunung. Langsung saja ke ceritanya. Hidup memang sulit ditebak apa yang bakal terjadi ke depan, sehingga kita sendiri memberikan keputusan apakah tepat atau enggak. Jangan sampai mengambil keputusan di mana kurang tepat dan tidak akurat, membuat mereka kurang percaya sama kita. Nah, kenapa sih Citra menapa bunda saja? Jangan melalui aku terus. Setiap ada perbincangan mengenai kerja kelompok bersama teman sekelas, tiba-tiba saja mendadak ada telepon WhatsApp dari Citra. Pada akhirnya, tahu kan aslinya bakal kacau sekali. Presentasi bersama kelompok terhalang oleh gangguan permasalahan menimpa adikku sendiri dan belum mampu menyelesaikan seperti apa. Lalu, sekarang teman kembali kejadian sudah berlalu. Mungkin lebih simpel dan mudah pahami lebih baik, tunggu saja alasan sebenarnya dari Citra. Biar tidak terjadi kesalahpahaman pada saat mau kasih tahu ke yang lainnya. Telah tiba di sekolah Citra, namun kali ini memang sulit masuk ke dalam sekolah. Apa karena ini membuatnya susah keluar? Waduh, bisa kali kan lewat belakang pun mampu. Citra sing naik ke pohon kelapa sama ayah menemunya. Masa lupa? Wah, kacau sekali adikku. Masa gara-gara tahu banyak masalah membuatnya lupa? Seharusnya selalu mengingat ketika ada sebuah kenangan yang bermanfaat. Kalau tak ada Citra, pasti warna komplek rumahan bakal melulus seorang yang mampu panjat pohon kelapa tersebut. Tak bisa pungkiri misalkan, terlalu memaksa bukan kehendak dia pasti malah besar. Bahkan tidak mau membantu ketika orang tersebut mengalami kesusahan dalam segi apapun. Namun, aku bakal tetap berusaha menurut Citra supaya mau lagi bantu warga kompleks ini. Lalu sekarang ada apa kira-kira? Kenapa banyak sekali mobil-mobil parkir dekat gerbang sekolah? Aku pun susah masuk ke dalam sekolah. Sebenarnya, kalaupun ada sesuatu mengaku sekolah, ya bicarakan bersama-sama. Jangan sampai merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Apa mungkin persoalan kemarin terkait masalah antara Citra sama kakak kelas? Wah, pantas saja mengukur untuk menjemputnya. Sekarang cara masuknya bagaimana? Tidak mungkin kalau keadaan seperti ini. Dalam pikiran aku harus menelponnya. Ya Anda malah kasihan kepada orang-orang lagi menunggu seseorang entah siapa. Bukannya aku kesini gara-gara Citra suruh jemput. Seharusnya kan tetap berikan positif dong. Jangan keadaan seperti ini memperkeruh, menimbulkan masalah yang memang sulit dikendalikan oleh siapapun. Mungkin aku pun merasa kaya sama seperti mereka. Aku pun tak bisa melawan pada saat masih banyak pikiran urusan ini, urusan itu, dan masih banyak lagi. Berharap ke depannya ia mampu selesaikan masalahnya dengan sendiri, jadi nggak perlu membawa kakak masuk ke dalam permasalahan tersebut. Rasanya nggak mungkin deh, seorang Citra dari sejak kecil memang manja banget kepada kedua orang tuanya. Aku pun hanya bisa melihat dari jarak jauh, tak bisa menurut bunda maupun ayah
untuk berhenti manja kepada anak bungsu. Seharusnya dari kecil memberikan pengaruh bermanfaat terhadap anak sendiri. Sedangkan aku selama berada di kampus sering sekali cerita keadaan memang butuh me time. Ternyata adikku punya masalah lagi sampai sekarang masih mengatakan untuk selesaikan masalah cita. Pokoknya dalam pikiran masih seperti anak kecil, belum terlalu dewasa apa yang akan terjadi ke depannya. Selepas ada pertanyaan tersebut seringkali tak ada jawaban. Membuatku merasa kurang setuju mendidik anak seperti itu. Dan ketika berada serumah orang tua sayang sekali sama Citra. Ketika sedang diskusi mengenai liburan kemana, ia sering main handphone pada buat dirinya sendiri. Aku sih biasa-biasa saja menanggapi hal tersebut. Setidaknya Citra bisa merasakan betapa sayangnya kedua orang tua kita. Namun seiring berjalan waktu, perubahan makin terasa pada saat aku bertemu seorang mantan. Katanya sih ia menjabat sebagai guru BK, tetapi perempuan yang memang kapasitasnya kenapa nggak bantu Citra lebih baik dari sebelumnya. Setahu aku dia memang sangat disiplin, anti marah kepada siapapun, dan ramah juga. Hanya saja mengenai hubungan kita yang sudah berlalu, punya masa dalam diriku, sehingga ia pun merasa bosan atau apa. Aku juga tidak jelas alasan sebenarnya. Semoga saja hubungan silaturahmi suatu hari nanti bisa menjaga. Dan aku juga ada beberapa pertanyaan mungkin zaman dulu masih pacaran enggak sempat untuk sampaikan. Tunggu deh, itu kan sih tak tumben bawa buku perpustakaan. Tumben banget sih. Biasanya bilang baca buku sekolah dan lebih banyak baca buku cerita seperti cerpen, novel, dan puisi. Kalaupun disuruh tidak sebanyak ini, mungkin nggak ada hukuman membuat kita harus baca sekitar 5-10 buku. Rasanya seperti membayangkan pun tidak karuan, tapi aku sebagai kakak yakin sekali ia pasti bisa menerima tantangan dari guru. Asalkan dalam benaknya harus memiliki jiwa di mana berpengaruh dalam hal membaca. Bisa saja ketika aku putus seorang yang suka selagi dia masih punya rasa empati. Mungkin detik ini dan seterusnya apakah tanda ini sudah betul atau enggak. Sayangnya masih kurang percaya ketika ada pertanyaan memang membuatnya sendiri tak terasa tak ada kehidupan sama sekali. Ya sudah tunggu waktu yang tepat membahas hal ini. Kira-kira jalan lama sekali ya. Tunggu deh, kenapa larut wajahnya seperti sedih? Memang habis putus sama pacarnya. Setahu aku tuh dia nggak punya pacar loh. Lalu kenapa sedih sekali sampai kedengaran dari jarak jauh? Aku bertanya padanya. Citra, kenapa sedih? Tanya Upi sambil mengusap rambutnya sekaligus tersenyum. Kak, kenapa sih guru memberikan hukuman baca sampai 10 buku? Banyak tahu. Tuh kan, sesuai prediksi ia dihukum sama gurunya. Ujar dalam hatiku, tetap senyum padanya. Kenapa? Tanya kembali padaku. Jadi begini, setiap guru pasti punya alasan. Aku mau tanya apakah Citra punya masalah atau ikut campur urusan membuat bertengkar. Lalu kenapa kak tahu sih? Tanya lagi dengan ekspresi bingung. Ya tahu lah,
kakak pun pernah dihukum juga dulu. Oh, begitu. Oke. Ya, begitu lama kita muncul berangkat pulang ke rumah. Walau penasaran apa yang terjadi dekat sekolah kita, tetapi aku tak bisa lama-lama berada di sana. Nanti akan bertemu kembali sang mantan pacarku. Begitu melihatnya sudah kewalahan. Jantungku berdebar cepat. Mungkin enggak ya, aku pun ngerasa seperti dulu lagi. Namun, anehnya kenapa harus dia? Kenapa tidak perempuan lain seperti teman sekelas begitu? Pokoknya hari ini begitu sempurna. Meski harus mengalami kelelahan ketika suatu hari nanti bertemu lagi dengannya, mohon banget jangan mengusirku pada saat berhadapan dengannya. Aku kan ingin sekali bertemu lalu mencintai tali silaturahmi. Walaupun masa risih terhadapku, tinggal bicara saja. Tak repot-repot mengurus orang untuk mengusirku, yang ada malah penasaran dan membuat sebuah kreativitas. Pasti dia bakal terkagum-kagum. Oh iya, hampir lupa. Tadi Ibu Susi titip salam untuk Bunda nggak ya? Selain aku maupun sahabatku tercinta. Ternyata Bunda dan Ibu Susi sudah akrab sejak masih sekolah dulu. Pantas saja ketika kita pindah dari Pangandaran ke Tasikmalaya, memiliki alasan tersendiri kenapa sekarang jarang ketemu ya. Seharusnya bangga punya seorang perempuan sangat tegas terhadap anaknya. Kok seperti ada menyembunyikan sesuatu, sekira tahu pun takkan kasih tahu juga. Aduh, pasti mengalami pikiran terjerumus, penasaran pula. Tapi kan Suci juga belum pernah cerita mengenai hubungan kedua orang tua kita. Lantas sekarang harus apa? Mumpung masih dalam perjalanan pulang ke rumah, kalaupun balik ke Jatinangor Sumedang, sepertinya tidak wajar sekarang sudah pukul mendekati azan maghrib. Kenapa pikiranku saat ini tidak sebelumnya? Ketika mau ada tujuan ke alam, pasti sudah tersusun rapi. Tak perlu mikir sejauh ini, dan lebih bagus ketika Suci sering mengabarkan keberadaan sudah sampai di mana. Dari lubuk hatiku, pasti sahabatku rindu padaku. Ini masalahnya, yaitu dari pertemuan pertama dengannya. Tak ada salahnya berhenti sejenak supaya pikiran tak selalu memiliki sahabatku. Jika memang ada masalah apapun, kenapa sih tak ada cerita lagi masih menunggu kejujuran darimu? Masa harus aku terus mengalah? Sedangkan Suci belum pernah tuh mengalah padaku. Padahal acara tersebut kesukaanku, tapi kesannya sudah mulai tidak suka. Dan membuatnya rasa mengusir atau apalah, aku serius enggak tahu mengenai hal itu. Sehingga terpaksa minta bantuan kepada Firdaus, namun dia pun lagi sibuk-sibuk sekali. Kita berdua hampir saja ketabrak mobil melawan arus, padahal sudah nggak boleh, masih saja melewati tiang arus tersebut. Tak ada hentinya memberikan suatu kurang bermanfaat banget, padahal usaha masih banyak, terutama personal kegiatan. Sejak kemarin tak ada kabar sama sekali, tapi aku penasaran sekali sama hasilnya. Apakah sudah bagus atau harus memperbaiki ke arah lebih bagus dari sebelumnya? Terutama wakil ketua sampai detik ini tak ada balasan apapun. Membuatku makin khawatir, takutnya dibubarkan oleh pihak kampus. Struktur kegiatan terpaksa harus dihentikan, tapi berharap banget kegiatan positif harus sebisa mungkin dilaksanakan.
Kalau sampai tidak dilaksanakan, sudah bekerja sama pihak sponsor, mana mungkin harus memberikan juga. Yang ada malah tak sesuai sama harapan kita. Ide ini sudah ada dari awal masuk kuliah, namun sama kita nggak bisa mampu mengembangkan jauh ini. Kalaupun ada masalah ya tolong dong jangan sampai kegiatan positif memperlambat proses dilaksanakan kembali. Entah kenapa dalam pikiran kalian hanya memikirkan diri sendiri dibanding harus bekerja sama. Padahal kita tak ada masalah apapun. Tapi kok respon kurang setuju ketika aku tak bisa ikut menghadiri kegiatan tersebut. Struktur ini bagus loh, kalau ada pemilihan baru sebagai ketua jangan ganti lagi. Cukup mau kegiatan apa selagi masih berkumpul. Misalkan tidak ada ide sama sekali ya sudah ketua lama perlu turun tangan supaya kegiatan kalian bisa dilaksanakan. Selama perjalanan kira-kira bakal sampai ke rumah. Namun apa boleh buat ketika ada penjelasan dari seorang mungkin saja kurang setuju mengenai ide yang tadi buat dan menggantikan ide yang baru. Kalau bisa mah kenapa tidak gabungkan ide A sama ide B? Mungkin saja cocok, ya kan? Itulah cerita episode baru yang berjudul Citra Terkena Hukuman dari Gurunya. Semoga kalian suka sama ceritanya. Terima kasih.